dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya nggak tahu kalau di sini ada materi ini, memahami bahasa Arab gitu. Ada? Belum. Nah, nanti dimaterikan ya, karena itu adalah alat ya untuk bisa mempelajari lebih baik gitu ya. Kita lanjut ke bab 16 ya, hari ke-16 bulan Sya'ban ya. Ya, dalam kurang dari 2 minggu kita akan masuk ke bulan Ramadan, dan kita selalu berdoa supaya bisa disampaikan ke sana ya. Rasulullah sendiri tidak banyak ya, catat mungkin hanya 9 kali Ramadan. Kita mungkin lebih ya, meskipun amal kita tentu tidak bisa melebihi amal Rasulullah, tapi setidaknya setiap kali Ramadan kita coba manfaatkan sebesar-besar. Saya hanya kultum aja 7 menit ya. Kecuali ada pertanyaan. Bab 16 ini tentang perintah menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Salah satu penting dari ajaran Islam tentu adalah tentang terkait adab ya. Ada beberapa malah adab itu lebih awal ya, sebelum ilmu ya. Dalam khazanah Islam atau dalam Al-Mulk disebutkan ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, menarik urutannya. Dialah yang menciptakan kematian. Jadi kematian dulu ya, bukan kehidupan dulu. Karena status kehidupan baru ada setelah diciptakan kematian. Ini luar biasa urutannya. Dengan cara itu kita ada proses. Tidak tiba-tiba, kan sekarang mah apalagi film-film sekarang udah langsung jadi gitu ya. Udah jadi hebat langsung. Artinya itu hanya dunia film. Dunia sebenarnya proses. Seperti tumbuhan, proses kan. Dan saat berproses gimana? Nggak ribut ya. Ada manusia yang ribut kalau lagi berproses. Nah sebetulnya itu lagi bukan bertumbuh. Bahkan di tumbuhan itu ribut tuh kalau apa? Kalau mau mati ya, lihat pohon kelapa mau mati, gitu ya jatuhnya. Nah ributnya tuh ketika mau mati. Jadi kalau Anda suka komplain, keluh kesah dan sebagainya, itu sebenarnya proses kematian ya. Proses tumbuh atau growth atau bertumbuh itu dilalui dengan sabar. Sabar itu bukan definisi kita juga ya, seperti definisi pasif kalau bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tentunya adalah ketekunan atau semacam passion ya, bergerak tapi resilience mungkin begitu tepatnya. Bergerak, kena lagi, numbur, maju lagi, bergerak lagi, kena lagi, mundur lagi, maju lagi ya. Itu jadi proses sabar itu kata kerja, bukan kata benda ya. Jadi dia bergerak terus menerusnya. Nah dalam Islam kita diharapkan adab dulu. Ketika adabnya masuk, ajaran itu lebih mudah ditangkapnya. Jadi memang bukan kumpulan pengetahuan, meskipun memang ada kumpulan pengetahuan gitu. Tapi yang terpenting adalah adab-adab pengamalan. Di sini saya akan coba highlight beberapa. Ya, hadis yang pertama, biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan sikap mereka yang selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi apabila aku melarang kalian dari suatu, maka jauhilah. Dan apabila aku merintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Nah ini ya, suka diterjemahkan, kemarin saya sempat bahas mastata'tum ya. Suka diterjemahkan semampu kalian. Jadi seperti ya ala kadarnya ya. Padahal mastata'tum kemarin sudah dibahas. Anda pelajari lagi wajan istaf'ala ya. Istaf'ala itu kayak gimana? Astagfirullah misalnya. Itu kemudian apa lagi? Istikharah mungkin yang terkenal ya. Khayyara itu memilih.
Tapi kalau ditambahkan sin dan ta, berusaha memilihkan gitu ya. Dan pilihan tuh bukan misalkan baik dan buruk. Kalau baik dan buruk udah pasti ditinggalkan ya. Ada dua pilihan yang sama bagusnya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita optimasi tiap hari itu kan ya, antara milih satu atau milih dua atau milih tiga, empat pilihan dan sebagainya. Kita cari optimasi. Istikharah itu proses optimasi. Kalau Anda belajar matematika ya atau kalkulus, biasanya ada konsep optimasi dari multivariat gitu ya, dari sekian banyak pilihan. Nah itu tidak mudah karena tiap hari proses Anda mau pakai baju apa lagi, mau jalan kemana dan sebagainya, itu proses-proses yang kita mencoba mencari ikhtiar ya. Nah sama ini juga mastata'tum adalah itu, kalau ilustrasinya mungkin ini juga mencoba mengilustrasikan ya, seperti kemampuan kita lari ya. Sekarang aja disuruh lari ke sana biasa aja ya, lambat gitu. Tapi ketika ada anjing, kemampuan lari kita jadi seperti sprinter ya. Nah itu mastata'tum itu seperti itu. Push kemampuan Anda sampai all effort ya, atau ultimate effort. Kemampuan, kalau Anda punya mobil balap, top speednya itu misalnya 300 km per jam. Nah dipacu dalam kecepatan seperti itu, kan Anda masih mampu sebetulnya ya. Nah itu diawali oleh kehidupan sehari-hari kita. Kalau dalam kalender Masehi, kehidupan tuh atau tanggal tuh dimulai apa? Tengah malam ya. Kan aneh sebetulnya, kok tiba-tiba tengah malam kita memulai. Nah kalau di dalam Islam atau kalender berdasarkan pergeseran bulan, itu dimulai itu dari maghrib ya. Kan gelap. Seperti filosofinya hidup, gelap dulu baru terang ya. Subuh ini mau ke terang nih ya. Menghadapi terang itu tidak mudah. Makanya kenapa Rasulullah memulai harinya dengan apa? Qiyamul Lail. Karena apa? Tahu hari itu bakal dilalui dengan berat. Kalau Anda merasa menjalani hari itu akan mulai dengan berat, tentu meminta pertolongan lebih lagi ya. Jadi Qiyamul Lailnya itu dikuatkan. Karena apa? Kita akan menghadapi hari-hari yang berat. Masa menghadapi hari berat kita tidak ada persiapan gitu ya. Jadi diawali seperti itu, baru subuh. Nah ini juga sering kebalik-balik ya. Yang kita lihat pergantian atau pergeseran menuju kehidupan itu kita sebut fajar, meskipun kita suka kebalik dengan subuh ya. Kalau subuh itu agak siangan ya. Nah ini suka ada sholat sunat fajar ya, karena fajar buktinya apa di ayat Al-Quran, wasubhi dan tanafas gitu ya. Ketika subuh tanafas udah mulai menggeliat. Kalau ini kita sebut fajar. Mastata'tum dari udah ya. Rasulullah pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh, di mana hati kami menjadi gemetar dan meneteskan air mata karenanya. Karena kami berkata, Rasulullah, sepertinya nasihat itu adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami, beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati, sekalipun memerintah kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Ini luar biasa futuristik di zaman itu ya, tentang kesetaraan ya. Itu yang akan membuat peradaban maju. Peradaban itu dari mana? Dari kata tadi ya, adab. Peradaban itu harus dimulai dari kumpulan adab-adab gitu ya, atau masyarakat madani ini ya. Hadis berikutnya, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Ini menariknya. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Rasulullah menjamin semua umatnya itu akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Loh, ada yang nggak mau? Masa sih ke surga ada yang nggak mau? Ini jaminan dari Rasul ya.
semua umatnya Rasul itu pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia enggan. Jadi semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan itu siapa? Orang yang bermaksiat. Ya, orang bermaksiat itu adalah orang yang enggan. Ya, pada sini kata-kata aswani ya. Jadi menyelisihi dari Rasul. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus Allah adalah bagaikan hujan yang mengenai tanah. Maksudnya gimana? Kalau hujan mengenai tanah ya, sebagian tanah ada yang subur dan menerima air sehingga menumbuhkan ladang gembala serta rumputan yang banyak. Sebagian lagi ada yang keras yang bisa menahan air sehingga dengannya Allah memberinya manfaat pada manusia. Mereka bisa minum, memberi minum dan bercocok tanam dan sebagainya. Dan hujan tadi juga mengenai tanah yang lain, yaitu tanah tandus. Sebagaimana di kita ya. Jadi hujannya mah sama ya. Tapi kemampuan menerima hujan beda-beda ya. Ada yang mudah. Jadi sebenarnya ilmu tanah ya, ilmu pertanian dan sebagainya. Dan muslim tentu harus menguasai ilmu tanah, pertanian ya, karena itu tentang food security yang lagi ramai SDGs-nya, amanat PBB, Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi kalau kita meng-create suatu program itu harus sustainable ya. Nah, salah satunya adalah food, makanan ya. Ini sebenarnya udah futuristik mengarah ke sana ya. Sampai-sampai beberapa disebutkan ada hadis Rasulullah yang sangat menarik tentang bagaimana kita harus selalu optimis, futuristik. Bahkan andaikan ini Anda tahu besok tuh kiamat, apa yang dilakukan? Kalau masih sempat, tanamlah biji kurma gitu ya. Orang-orang yang menanam itu zaman dulu kan sangat futuristik sebetulnya. Belum tentu mereka akan mengalami, misalnya nanam durian puluhan tahun kalau zaman dulu ya. Belum tentu dia akan menikmati hasilnya. Jadi untuk yang lain ya. Itu konsep futuristik, konsep optimis selalu ada ya. Jadi sikap-sikap itu menurut saya diajarkan oleh Rasulullah ya. Ada juga hadis sebelumnya di sini di bab yang lainnya. Kalau kita menanam, jadi sedekah itu bukan hanya ngisi gengsi, bukan hanya tentang uang ya. Apapun yang terkait baik itu adalah sedekah. Senyum, sedekah dan sebagainya. Bahkan disebutkan menanam tanaman itu sedekah ya. Gimana kita, apalagi ini program penghijauan ya, apalagi slogan kita tentang Forest Campus gitu ya. Di situ disebut kalau ada yang nyuri buahnya gimana? Itu sedekah juga. Jadi pekerjaannya sepele, hanya nanam, tapi kalau udah jadi sedekah semua gitu, sampai buah-buahnya juga sedekah kalau ada yang ngambil dan sebagainya. Meskipun yang ngambil itu pencuri gitu, bisa disebutkannya. Jadi betapa futuristiknya kita atau sangat optimisnya menghadapi masa depannya. Berikutnya ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya sikap-sikap optimis itu sangat diajarkan ya, bahkan menghadapi hari ini. Para pejuang subuh ya, saya senang sekali para mahasiswa yang banyak kan tingkat 1 ya, tingkat 1 ya. Ini kenapa ya gaungnya terlalu besar ya? Dimulai kan, sukses itu hanya untuk yang punya kebiasaannya, habit ya. Kalau habitnya jalan, kan masing-masing habitnya ya. Kalau habitnya sama, itu membuat budaya ya. Jadi budaya itu muncul ya. Repotnya budaya itu dalam bahasa kita jadi mengurangi makna, seperti hanya tari-tarian dan sebagainya. Padahal kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Culture ya. Kalau dalam bahasa
gampang apa? Bungka. Kalau lihat kanjinya, bungka itu dua kanji ya. Bung itu apa? Karakter. K itu berubah. Jadi perubahan karakter. Dan namanya perubahan karakter tidak tiba-tiba ya. Perjalanannya panjang. Ya. Jadi kalau perjalanannya pendek, mudah, itu bukan karakter, itu mah hanya polesan aja, ya lipstick aja itu ya. Gak mudah, karena memang harus dibiasakan. Kemudian kalau bahasa Inggris apa? Culture. Ya, lanjutannya culture apa? Misalkan cultivate, ya kan? Artinya bercocok tanam. Mana ada bercocok tanam, sekarang nanam, besok panen, nggak ada. Ya. Nggak ada yang instan tuh nggak ada. Memang perlu perjuangan. Ini kan para pejuang subuh semua. Di dalam rangka menempahnya, tempaan membuat karakter jadi lebih baik. Ya. Dan itu sangat diapresiasi. Beberapa di hadis ini jangan menganggap sepele amalan-amalan seperti itu gitu ya. Karena adik-adik mahasiswa jalan dari asrama ke sini aja, apalagi jalan kaki tadi ya, udah wudu dari rumah, misalkan ya, itu pun setiap kali jalannya dihapus dosa-dosanya. Ya. Jadi jangan dianggap sepele, itu dalam rangka menempa dan akan ingat berikutnya otomatis ya. Otomatis yang kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan ya, kebiasaan membentuk budaya atau culture ya. Dengan itu Anda sudah otomatis, gerakan sudah otomatis dan sebagainya, tidak ada berat lagi ya. Berat itu karena itu bukan diri Anda gitu. Kalau ada dari diri Anda itu nggak berat. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.